walaupun mereka KTP Depok, tapi pada saat melanggar Perda, katakanlah buang sampah sembarangan atau ke kali, nah itu dilakukan di Jakarta. Nah, kena juga ya berarti ya? Oh, kena sanksi Pak. Lanjut Gus! Selamat siang Bro and Sis, Abang Kakak, Abang Danpo. Ini kita podcast Lanjut Gus. Sekarang ini episode sudah ketiga. Episode ketiga ini kita menghadirkan ada Pak Indra. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang Pak. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, Pak Indra ini sedikit mungkin saya menyampaikan, nanti Pak Indra lebih jelasnya, adalah salah satu pegawai di sekretariat DPRD DKI Jakarta. Benar ya? Jadi saya manggilnya Bang Indra aja kali ya? Siapa? Bro. Iya. Bang Indra, ini terkait dengan apa yang mau kita sampaikan ke teman-teman Bro and Sis. Pengen tahu ini, Bang Indra ini posisi atau jabatannya di Sekretariat Dewan DPRD DKI Jakarta apa? Baik Pak, selamat siang Pak. Terima Selamat kasih siang. nih atas undangannya untuk isi podcast di Bro Agus. Lanjut Gus. Lanjut Agus, gas terus. Gas terus. Mantap. Baik, saya dengan Indra, posisi saya sekarang di Sekretariat DPRD, saya sebagai Subag Dokumentasi dan Humas. Subag Dokumentasi dan Humas. Urutan kita memang di palanya itu di bagian perundang-undangan dan humas. Dan kebetulan saya itu ditempatkan di dokumentasi dan humas hubungan masyarakat. Nah, dokumentasi dan hubungan masyarakat itu, Bang Indra kedengarannya kan keren ya. Itu tugasnya apa aja itu? Tupoksinya itu? Fokusnya luas Pak, di dokumentasi itu banyak Pak. Tidak, kegiatan dewan itu selalu meliputi kegiatan dewan. Baik rapat-rapat paripurna, rapat kegiatan komisi, maupun rapat banggar, maupun peninjauan anggota dewan. Pasti kita dilibatkan dalam hal buat mengakomodir organisasi mereka anggota dewan itu untuk mengatasi masalah medianya. Didokumentasikan ya? Didokumentasikan. Artinya disiarkan ya buat publik ya? Ya, nanti kita hasil peninjauan Bapak bisa lihat, kita di sini juga ada kita Senat, kita juga ada IG, ada YouTube-nya juga. Itu selalu kita share setiap kegiatan dewan. Nah, ini sedikit tadi dokumentasi. Berarti setiap yang mau mengetahui kegiatan anggota dewan itu bisa datang ke Subag Dokumentasi. Iya. Apa saja yang sudah periode sebelumnya dilakukan oleh teman-teman dewan. Iya. Jadi semua apa yang dikerjakan oleh Subag Dokumentasi dan Humas itu ada asiknya selalu. Gitu. Dan Subag Dokumentasi dan Humas ini tidak hanya pendokumentasian hanya foto digital, tapi kita juga di Enotilen Pak. Itu di sekitaran saya. Jadi akhir rapat pun di pesawat itu ada di kita. Rapat-rapat kegiatan yang dilaksanakan, kegiatan rapat di AKD, di Enotilen di tempat kita, di tempat saya sebagai penanggung jawabnya di saya. Enotulen itu berarti yang rekaman ya? Iya, rekaman. Yang visualnya ya berarti? Visual rekaman Enotulen kan dikasih tadi di tertulis Pak. Gitu. Kemudian tadi humas ya Bang Indra ya? Nah, Bang Indra, humas hubungan masyarakat. Iya Bang. Nah, ini maksudnya supaya dewannya bisa menghubungi masyarakat atau gimana nih? Jadi hubungan masyarakat kita juga, humas ini kan tidak lain hanya memberikan informasi yang ada hasil kegiatan dewan itu kepada masyarakat. Tapi humas juga kita ini mendengar aspirasi warga masyarakat yang datang ke DPRD. Contohnya dari warga masyarakat yang ingin beraudiensi dengan anggota dewan, ya kan? Terus kita menerima laporan warga masyarakat. Contohnya kayak nggak hanya anggota masyarakat, mahasiswa pun ada yang demo, masalah apa. Jadi kita bisa tampung di DPRD, kita undang ke anggota dewan yang bersangkutan sesuai dengan sub bidangnya komisi masing-masing. Berarti siap untuk menerima, menyalurkan mereka yang membawa aspirasi, apakah dengan berdemo ya, atau mungkin ada yang datang juga lewat surat mau bertamu, termasuk itu ya? Ya, lebih elegannya, lebih enaknya lagi Pak kalau dia bersurat kan. Jadi kita menerimanya juga lebih
lebih enak, dan juga dia nggak tidak harus dia berorasi di pagar. Gitu. Iya. Di Dengan depan bahasa- lalu lintas itu Iya. ya. Iya. Jadi Bro Ensis teman-teman, ya tadi sudah kita dengar, ini Bang Indra menyampaikan silakan kalau mau datang menyampaikan aspirasi, ya lebih baik bersurat dulu ya Bang Indra ya. Iya. Bersurat dan sampaikan apa yang ingin ditanyakan, apa yang ingin disampaikan. Sehingga nanti diterima oleh Bang Indra dan teman-teman jajarannya, baru nanti disalurkan ke komisi. Mereka terkait dengan komisi apa. Iya. Jadi kita jadi biar sesuai dengan apa yang diinginkan tercapai. Kalau kita tidak tahu tujuannya mau kemana kan kita juga bingung Pak. Kalau dia bersurat, ketua dewan, di posisi ketua dewan turun kita terima. Misalnya masalah pembangunan, oh berarti ini lari ke komisi D. Biar kita koordinasikan dengan anggota dewan yang ada di komisi D bisa dapat menerima mereka. Iya. Karena yang lebih paham kan di komisinya masing-masing. Betul. Jadi sekali lagi nih Bro Ensis, kita ini anggota Dewan DPRD ya terkait tadi dengan tugas dari Humas, kita tidak anti yang namanya demo. Ya, pasti kita anti korupsi ya, tapi kita tidak anti demo yang dalam arti positif. Silakan datang menyalurkan ke DPRD ya, DKI Jakarta, bersuratlah ke DPRD atau ke Sekwan, Subak Dokumentasi dan juga Humas. Kemudian ini nih Bang Indra nih. Ini ada juga saya yang lakukan juga yang namanya sosialisasi peraturan daerah, Sosperda. Nah, itu apaan sih tuh? Yang biar Bro Ensis pada tahu nih. Baik, Pak. Saya coba menjawab masalah kegiatan Sosperda itu yang dilakukan anggota dewan itu dengan dua fungsi yang dilakukan oleh pengawasan perdanya yang sudah berjalan. Nah, sosialisasi perdanya adalah pelaksana kegiatan Sosperda itu menyampaikan kepada warga masyarakat. Gitu. Jadi yang disampaikan isi perda itu. Nah, isi perda itu. Jadi biar warga masyarakat tahu misalnya perda sampah, gitu. Nah, pasal apa aja yang ada di perda sampah. Mungkin orang-orang tidak tahu kalau tidak disampaikan. Dia buang sampah sembarangan akan kena denda. Kalau dia tidak diberitakan atau disosialisasikan kepada anggota masyarakat pasti kan nggak tahu Pak. Tapi kalau disosialisasikan pada ini loh, kalau buang sampah sembarangan kena pasal ini loh. Itulah perlunya penyampaian sosialisasi perda itu kepada warga masyarakat. Khususnya di Jakarta ada khususnya warga kota Jakarta. Berarti itu wajib ya sebenarnya ya, anggota dewan wajib untuk melakukan kegiatan sosialisasi peraturan daerah. Sebenarnya antara eksekutif dan legislatif duduk bersama dalam membuat peraturan daerah. Jadi ya kalau bisa nggak hanya eksekutif yang memberikan sesi perdanya, tapi dibantu juga anggota dewan. Boleh aja. Anggota dewan ya. Dan fungsi pengawasannya yang DPRD yang mengambil fungsi pengawasan ke pelaksanaan kegiatan perdanya itu. Nah dalam Sosperda itu juga ada pembicara atau ada ahlinya, bentuknya gimana kira-kira di lapangan? Memang yang Sosperda yang dilakukan kita di DKI ini adalah kita mengundang narasumber. Narasumber itu dibutuhkan untuk audien untuk bertanya. Silakan warga masyarakat bertanya pada narasumber apa aja yang terkait dalam perda yang akan disajikan mereka, dan apa aja yang jadi timbul masalah apabila dibuang sampah sembarangan di perda. Ada sanksinya. Jadi silakan koordinasi dengan dengan narasumber gitu. Iya. Dan narasumber itu yang disediakan oleh si dewan, teman-teman anggota dewan. Iya, sebagai pelaksana kegiatan. Sebagai pelaksana kegiatannya ya. Iya. Nah kemudian juga Sosperda ini kita datangin ke daerah pemilihan dewan atau lokasinya di mana ini? Untuk Sosperda sendiri itu beda dengan kegiatan reses Pak ya. Jadi kalau Sosperda itu kan karena umum, khusus untuk di DKI Jakarta boleh di mana hanya harus di dapilnya. Gitu. Jadi silakan misalnya pada ini mau disiarkan di Jakarta Timur, Jakarta Selatan atau Barat. Kalau Jabodetabek gimana nih, Bang Indra? Jabodetabek, tapi ini tidak memahami Pak. Dan ini hanya berlaku untuk di Jakarta, pada yang berlaku di DKI Jakarta. Artinya Jabodetabek misalkan nih perbatasan yang mengarah ke Depok, perbatasan yang mengarah ke Tangerang, Bekasi. Nah itu masih memungkinkan nggak bisa dilaksanakan juga di lokasi? Sebenarnya boleh aja, tapi nggak berlaku untuk mereka. Misalnya buang sampah di daerah desa ini kan sanksinya udah beda. Tapi kalau untuk warga Jakarta harus paham.
Ya, Karena Perda DKI kan dibuat hanya untuk warga DKI Jakarta. untuk warga DKI ya. Iya. Ya artinya kan tadi yang misalkan di perbatasan warga Depok nih misalnya kan suatu saat mereka main ke Jakarta, walaupun mereka KTP Depok, tapi pada saat melanggar Perda, katakanlah buang sampah sembarangan atau ke kali, nah itu dilakukan di Jakarta. Nah, kena juga ya berarti ya? Oh, kena sanksi Pak. Kan itu kan hukum tidak harus mengikat orang Jakarta. Tapi yang namanya hukuman kan berlaku untuk semua. Iya. Apalagi kita yang ada di buang sampah di sembarang di wilayah kita, gitu. Atau di mana di Jakarta. Nah, untuk memastikan ini nih Bang Indra, berarti yang peserta, kan ada peserta nih, Iya. Sosperda. Nah, ini harus mereka ber-KTP domisili Jakarta, atau memang bisa misalkan lagi belanja ke Jakarta, kemudian ikutan Sosperda. Itu ya sebenarnya itu ada undangan harus audien yang memang warga Jakarta. Warga Jakarta ya. Warga Jakarta. Tapi mereka mau lihat aja boleh kali ya. Oh boleh. Tapi nggak usah nggak sebagai audien atau tamu undangan. Oh iya. Karena kan ini kan sebenarnya tapi dengan undangan. Betul. Berarti yang benar-benar dihitung yang ber-KTP DKI Jakarta. Andaikan dari luar DKI pas lagi mampir, dia mau lihat, mau nonton, itu diperbolehkan ya? Boleh. Karena kan Sosperda ini bukan tertutup Pak. Oh iya. Terbuka ya. Untuk umum kan. Iya. Jadi silakan aja warga bisa melihat, walaupun bukan dari Jakarta bisa melihat aja kegiatan itu boleh silakan. Terbuka artinya di lapangan luas atau bisa di gedung, bisa di misalkan di aula kelurahan atau Bisa gimana? aja Pak. Bisa juga dilaksanakan juga di luar dari gedung, bisa juga di dalam gedung, bisa di kantor kelurahan, bisa juga Pak di kantor RW, boleh-boleh aja. Yang memang dia bisa dipertanggungjawabkan kan gitu Pak. Ada sebagai bapak anggaran yang kita berikan bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini menggunakan fasilitas yang pagunya ya. Pagunya. Berarti tetap kalau memang ada pemakaian tenda, kursi, nah itu tetap harus dilihat itemnya ya. Ya, item yang di. Nah berarti kalau tadi di ruangan tertutup atau gedung itu bisa Dia kan dari biaya tenda Pak, biaya tenda. Biaya tenda ya. Disesuaikan dengan biaya tenda. Jadi dengan harga biaya tenda misalnya berapa, contohnya dengan 1,6 berarti harga gedung ini dengan harga 1,6 gitu Pak misalnya. Iya. Atau dia harga tenda ini misalnya 1 juta berarti dengan harga 1 juta gitu. Bisa mencari ruangan tertutup yang setara senilai harganya dengan sewa tenda tadi. Iya. Wis keren ini. Jadi nggak terlalu kaku gitu ya. Iya, enggak. Karena bisa aja supaya lebih nyaman ya, supaya juga warga deket bisa datang dengan ya kenyamanan dan juga lebih rapi ya, lebih tertib ya. Satu lagi nih Bang Indra nih. Siap. Ini Bro Ensis makin menarik nih. Tapi kita pengen tahu juga Bang Indra ini targetnya nih. Target Bang Indra selama dalam menjabat yang namanya dokumentasi, Subag Dokumentasi dan Humas. Pengennya bagaimana nih target yang ingin dicapai? Target saya ke depan semua kegiatan yang kita lakukan, yang kita sudah anggarkan, kan tercapai Pak. Gitu. Karena bagaimanapun kita mengusulkan anggaran kegiatan ini bukan main-main gitu kan. Jadi harus sesuai dengan capaian targetnya. Tentu kita menganggarkan kegiatan Sosperda ini kan untuk anggota dewan ini kan harus disampaikan kepada masyarakat hasilnya. Gitu. Jadi kita berikan anggaran Sosperda ini ke anggota dewan, dan anggota dewan melaksanakan kegiatan Sosperda itu menyampaikan kepada masyarakat. Dan sampai apa informasi yang anggota dewan laksanakan kegiatan itu sampai kepada masyarakat. Jadi efektif ya. Efektif. Dengan anggaran yang sudah tersedia itu yang disediakan ya. Oke. Itu Bro Ensis ya. Nanti kalau memang perlu lebih banyak lagi yang kita gali, ya Bang Indra juga tentunya siap kita undang lagi ya Bang Indra ya. Iya. Beliau ini sahabat saya ya di DPRD DKI Jakarta, yang mana juga kita tukar pikiran, dan tentunya ini semoga konten yang disampaikan bisa membuat Bro Ensis makin cerdas, makin
kinclong. Apalagi mendengar untuk podcast. Lanjut Gus. Ayo Bang Indra, sama-sama. Siap. Lanjut Gus. Oke, terima kasih Bang Indra. Sama-sama. Wassalam dari kami. Mantap Itu ini. santai aja.